Yo yo, oke guys, di sini gue mau ngejelasin ke lu tentang smartphone sebagai gerbang utama PMO. Dimana berarti tugas lu itu adalah menjinakkan smartphone ini. Kalau lu pengen membebaskan diri dari penjajahan PMO yang selama ini membuat lu hidup seperti loser sehari-harinya. Menjinakkan smartphone yang gue maksud ini bukan berarti anti pakai smartphone. Gue sama sekali nggak anti smartphone, gue nggak anti medsos, anti digitalisasi gitu. Tapi lebih ke cerdas, lebih ke mindful dalam penggunaannya. Smartphone ini kan sejatinya teknologi, oke? Tool, alat. Pada awalnya diciptakan untuk serve kita, untuk melayani kemanusiaan. Tapi sekarang kenyataannya orang-orang malah diperbudak sama smartphone gara-gara algoritma medsos yang begitu memanjakan dopamin kita gitu. Kecanduan PMO bukan pengecualian di sini, sama aja gitu kan. Kecanduan PMO artinya mengindikasikan bahwa lu itu saat ini punya relationship yang tidak sehat sama smartphone. Lu yang diperbudak, lu yang ketergantungan, bukan lu yang dilayani dan dapat manfaat dari benda yang satu ini. Solusinya sebenarnya bisa aja dengan lu cukup lempar smartphone lu ke laut, terus habis itu hidup sebulanan, 2 bulanan, 3 bulanan tanpa smartphone sama sekali. Gue yakin ini bakal menjadi healing otak serta dopamin terbaik di hidup lu, dan lu bakal gampang buat berhenti PMO berhubung lu gak punya akses sama sekali. Pemicunya udah gak ada, gak bisa lu akses, lu gak ada HP. Lu terpaksa menghadapi ketidaknyamanan tanpa smartphone, dimana awal-awalnya berat pasti rasanya, tapi lama-lama menjadi terbiasa. Tapi ini sayangnya cara ekstrim yang sangat tidak realistis untuk kita terapin di dunia yang sekarang apa-apa serba digital. Kita main cara cerdas di sini, ya enggak? Kita tetap harus oportunis manfaatin kemudahan internet teknologi digital buat improve kehidupan kita sehari-hari. Tapi harus selalu diingat yaitu teknologi itu kayak pedang bermata dua, guys. Bisa bermanfaat banget buat diri lu kalau dipakainya secara cerdas, bisa ngancurin juga kalau dipakainya buat PMO. Kuncinya itu adalah limitasi sebenarnya, pembatasan penggunaan. Kalau lu udah terbiasa sama habit pembatasan penggunaan gadget ini, sebenarnya ini gue dapat dari bukunya Cal Newport Digital Minimalism. Gue belum baca, gue baru baca judulnya. Tapi dari judulnya gue tahu pasti isinya tentang pembatasan penggunaan gadget ini. Gue yakin dengan lu membatasi ini bakal mempersempit banget ruang gerak PMO buat menjamah otak lu, menguasai diri lu. Kunci biar lu menang di 2026 yaitu upgrade mindset. Otak perlu dibekali sama wawasan yang sehat biar misi lu buat menaklukkan 2026 bisa tercapai. Kedua ibu gue ini akan bantu lu untuk mencapai itu. Link ada di deskripsi atau bio. Sekarang balik ke video yang lu tonton. Nah, jadi ada sebuah studi, ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa cukup dengan keberadaan smartphone di dekat lu, meskipun posisinya smartphone-nya itu dalam keadaan mati, layarnya yang mati maksudnya, bukan HP-nya yang mati, itu cukup dengan lu ngelihat kalau ada smartphone di dekat lu bisa lihat, lu bisa lirik, ada bendanya, ini naikin dopamin di otak. Bikin tangan lu gatel, nggak tahan pengen ngambil itu smartphone biar dapet kepuasan dopamin dari situ. Nah, jadi bahayanya kalau selama ini smartphone itu lu udah sering banget pakai buat nonton PRN, buat lihat konten cewek, buat PMO juga. Otak lu bakal merekam, bakal mengasosiasikan, menghubungkan secara kuat. Akibatnya seperti yang dijelasin di penelitian ini, keberadaan smartphone meskipun pas lu lagi taruh di meja HP-nya layarnya mati itu bakal memicu dopamin di otak untuk ngelakuin PMO. Tapi kalau HP-nya yang jadul yang fitur cuma bisa buat nelpon, SMS, komunikasi basic itu tentu beda cerita. Karena lu paham selama ini cuma menggunakannya buat komunikasi basic doang, bukan buat entertainment, hiburan yang memicu dopamin di otak. Maka lu gak akan terpancing PMO sama sekali. Otak lu menganggapnya sebagai sekedar alat doang. Kayak apa ya? Kayak ngelihat kalkulator mungkin, atau ngelihat remote AC, atau ngelihat mouse, keyboard gitu. Sesuatu yang gak punya potensi ngasih lu kenikmatan. Nah, yang harus lu capai yaitu kondisi dimana lu itu mengajarkan ulang otak lu biar pas ngelihat smartphone itu pikiran lu enggak menghubungkannya ke PMO. Ngelihat smartphone itu ya kayak ngelihat alat aja. Untuk mencapai ini, pertama-tama penting menurut gua untuk menciptakan sebuah awareness, sebuah kesadaran baru di pikiran lu bahwa anggap aja gitu kalau PMO itu sebagai raja setan. Dan smartphone lu ini ibaratnya sebagai agen, sebagai anak buah utusan si raja setan ini buat
mempengaruhi lu biar lu akhirnya lemah kemakan sama si umpan raja setan ini, yaitu mengeksploitasi hawa nafsu lu untuk PMO terkuras. Biar lu at least ada bayangan gimana sih mekanisme flow-nya tipu daya yang selama ini lu alami secara tanpa sadar, tapi lu sadarnya pas abis relapse doang. Anjir, kenapa gua ngelakuin ini? Gara-gara HP sialan ini. Baru kan di sini lu sadar smartphone itu biang keroknya. Jadi di satu sisi lu ngelihat smartphone itu sejatinya alat, tool buat berkomunikasi dan mencari informasi. Ini sisi baiknya. Di satu sisi lu lihat juga sisi buruknya, yaitu smartphone itu adalah instrumen yang dipakai sama raja setan untuk membawa lo ke neraka jurang PMO. Alright, berarti apa aja teknik-teknik spesifik yang lu bisa mulai dan lakuin dari sekarang supaya perlahan tapi pasti otak lu nggak lagi mengasosiasikan PMO dengan smartphone. Supaya nggak lagi lu diperbudak sama dopamin buat nyari kenikmatan melalui smartphone, supaya raja setan itu kehilangan kontrolnya untuk mengontrol diri lu melalui gadget smartphone. Pertama, grayscale mode, yaitu setting warna HP lu. Lu setting warnanya ke black and white only, hitam putih. Warna yang colorful itu merangsang otak, merangsang dopamin juga pastinya. Coba lu biasain di jam-jam tertentu yang rawan, jam-jam lu biasa relapse atau godaan buat main HP itu lagi tinggi-tingginya, setting warna HP lu ke mode grayscale ini. Ini bakal bikin lu gak begitu tertarik buat natap layar HP berlama-lama. Kalau perlu coba juga eksperimen selama 1 hari penuh gitu, atau beberapa hari kalau lu sanggup. Ini oke banget buat healing otak dan meminimalisir godaan pemicu PMO. 2. 30 menit sebelum dan sesudah bangun tidur, no main HP. Scrolling sebelum tidur itu sangat rawan. Lu iseng scroll IG atau TikTok, terpapar konten pemicu, dan karena posisinya lagi nyantai, lagi rebahan, lagi chill, akhirnya makin sulit buat menahan. Kalaupun berhasil nahan, pasti kebawa pikiran dan pas tidur jadi mimpi basah lebih tinggi potensi untuk terjadi. Dan ini relapse secara tidak langsung, karena sebelumnya lu udah sengaja terpapar sama pemicu gitu. Aging. Pas bangun tidur juga sama, jangan main HP karena ini akan ngeset dopamin di level yang tinggi, nggak natural di pagi hari, dan ini akan bikin lu jadi lemes dan rendah secara motivasi di keseharian sampai sore, sampai malam. 3. Uninstall medsos. Kalau emang aplikasi medsos itu selama ini secara penilaian objektif lu, bukan penilaian berdasarkan subjektif, berdasarkan emosi dan feeling, ternyata itu nggak penting-penting amat sebenarnya di hidup lu. Cuma lu pakai buat hiburan, ngabisin waktu, buat scroll hal-hal yang receh random, ada baiknya lu uninstall aja. Lu nggak akan kehilangan apa-apa di sini. Beda sama kayak aplikasi email, Gmail itu kan esensial. Ini penting buat ngirim CV gitu, buat undangan interview atau yang berhubungan sama kerjaan, ngirim email ke klien atau report ke manajer. Manfaatnya ada jelas gitu buat lu kerjaan, buat lu dapat gaji nanti gitu. Tapi kalau medsos buat apa kan kalau misalkan nggak mengebulkan dapur lu. Tapi kalau medsos itu ternyata emang penting buat lu karena berhubungan sama karir lu, kerjaan lu, ngonten lu, dapat duit dari sini. Solusinya yaitu ada di yang nomor 4 ini, yaitu batasi secara drastis penggunaan medsos. Hanya pakai medsos purely murni buat urusan yang berhubungan sama kerjaan atau berkarya aja. Kayak publish konten, balesin komen, balesin DM, nyari inspirasi buat kerjaan. Mungkin gak apa-apa scrolling tapi dibatasi, dan lu tahu apa yang mau dicapai dari scrolling, dan apa yang lu scrolling ini bener-bener emang relate banget sama kerjaan lu, bukan yang random gak ada hubungan sama sekali sama kerjaan. Karena kalau udah kemakan sama jebakan random scrolling, siap-siap lu bakal terpapar sama pemicu PMO pasti, dan ini bakal sangat mengacaukan pikiran lo. 5. Batasi screen time kurang dari 4 jam kalau bisa. Berdasarkan data screen time per negara, orang Indo itu termasuk yang tinggi, 7,5 jam per hari coy. Tapi gue gak tahu apakah ini screen time-nya udah termasuk buat urusan produktif kerjaan atau cuma buat scrolling hiburan entertainment doang. Tapi kan logikanya simple, semakin tinggi screen time, semakin tinggi potensi lu untuk terpapar sama pemicu PMO. Mungkin bukan dari medsos, mungkin dari iklan pas lagi mau belanja di marketplace. Jadi penting banget buat batasin screen time harian biar ngecilin juga potensi otak lu itu terpapar sama pemicu. Lu lihat screen time banyak tuh buat apa gitu. Apa yang lu dapat dari situ. Terakhir, kelima hal ini biar bisa lu lakuin dengan lancar, yaitu selalu ingetin diri lu terus kalau smartphone itu secara filosofinya itu esensinya itu kan alat buat melayani lu, bukan buat memperbudak lu dengan ngasih lu kenikmatan palsu gitu. Ingat lagi tadi yang gue bahas di slide-slide awal, kalau smartphone itu diciptakan untuk
kemanusiaan sebenarnya, untuk mempermudah manusia, bukan memperbudak manusia. In constant communication with their affordable, transportable cellular telephone. Hello? Oke guys, thank you so much sudah nonton video ini sampai habis. Seperti biasa, like, share, comment, subscribe. Kalau lo pengen mendalami lebih lanjut lagi tentang apa yang gue bahas di channel ini, tentang ide-ide yang gue bahas di channel ini, lo bisa cek ebook gue, linknya ada di deskripsi. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Peace!